Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak sekalian pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ini semua nikmat sehat yang Allah beri. Bagaimana anak sekalian? Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini semua nikmat sehat adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kegiatan kita belajar dan saya yang mengajar selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang siap memimpin doa? Silakan. Silakan pimpin doa ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita berdoa bersama-sama, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, seperti biasa, Pak Ustadz akan mengabsen kehadiran anak-anak sekalian. Adam Septian, hadir. Alisa, hadir. Akila, hadir. Akila Salima, Bisma Zafran, hadir. Danis Askara, kemana? Kurang sehat. Doain ya, yang kurang sehat biar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fajar Dadudasa, Gwen Maisa, Inayat Herdina, Jorgi Yoma, Kaila Umaira, Fiandra Anaya, M. Rizky, gak masuk kemana? Ada yang tahu? Oh iya, kasih ya informasinya. M. Abrisam Al-Razid, Muhammad Amirul, Muhammad Husni Tamri, Najwa Kaira, Princess Aura, Rafa Aska, Reva Nur Oktaviana, Revan Alfariski, Revan Aditya, kurang sehat. Ya, kita doakan ya, dan Allah berikan sehat walafiat. Safani Putri Ramadan, Tengku Audi, Cakra Koen, Winda Aminatu, Nadia Safitri, Embati Al-Gibran. Ya, jadi yang enggak masuk, yang enggak hadir hari ini ada 3 anak yang kurang sehat, kita doakan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang sangat Bapak cintai, untuk menanamkan rasa Pancasila di dalam diri kita, sebaiknya sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib Garuda Pancasila. Berapa belum? Garuda Pancasila. Seperti itu ya. Coba 1, 2, 3. Garuda
semangat. Semangat nggak? Lagu Garuda Pancasila itu dinyanyikan dengan semangat. Alhamdulillah. Agar menjadi diri kita ini benar-benar menjadi bangsa yang Pancasilais. Ya, bangsa yang benar-benar menyayangi falsafah Garuda Pancasila. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih semangat? Gitu dong. Kalau semangat keras, ya. Bisa tepuk semangat? Bisa. Siapa yang belum bisa tepuk semangat? Udah bisa semua? Bisa. Alhamdulillah. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Lagi. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Walaupun kita sekolahnya masuk memang kelas 3, kelas 4 di SDN Jatiluhur 1 ini kita kebagian masuk siang, tapi tetap semangat. Oke? Alhamdulillah. Baik teman sekalian, mari Pak Ustadz tolong kita lanjut dengan pelajaran pokok kita. Pelajaran pokok kita pada kemarin kita mempelajari tentang betapa pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini pelajaran kita adalah tentang senangnya belajar hadis. Senangnya belajar hadis. Coba dibuka bukunya. Ya, coba dikeluarkan bukunya. Senangnya belajar hadis. Siapa yang senang belajar hadis? Acungkan tangan. Senang semuanya belajar hadis? Insya Allah hadis yang akan kita pelajari hari ini hadis tentang sholat berjamaah. Nah, Pak Ustadz mau tanya, siapa yang sholatnya full mulai dari Rabu kemarin sampai dengan hari Rabu ini? Coba, yang sholatnya full 1 minggu, Rabu kemarin sampai dengan Rabu ini, acungkan tangan. Semuanya full sholatnya? Benar? Serius? Enggak bohong? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini yang sangat Bapak harapkan. Anak sekalian, ya, ngajinya rajin, sholatnya rajin. Semoga anak sekalian menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut pelajaran senangnya belajar hadis tentang sholat berjamaah. Mari kita baca bersama-sama. Pak Ustadz yang baca, kemudian kamu nanti yang mengikutinya. Siap mengikutinya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Umar Ani Rasulillah
Baca artinya bersama-sama. Artinya alhamdulillah, hadirin sekalian sudah membacakan salah satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya tentang sholat berjamaah. Anak sekalian, sholat adalah merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali kita sholat dalam sehari semalam? 5 kali. Sholat apa saja yang kita kerjakan sehari semalam? Sholat apa saja? Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Maghrib berapa rakaat? 3. Isya berapa rakaat? 4. Jadi jumlahnya kita sehari semalam sholat 5 waktu. Kalau dijumlahkan keseluruhannya, zuhur 4, asyar 4, maghrib 3, isya berapa? Subuh berapa? Kalau dijumlahkan sehari semalam jadi berapa rakaat? Berapa? 17 rakaat. Boleh nggak ditinggal sholat? Boleh nggak sholat ditinggal? Tidak boleh. Tidak boleh. Sholat wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari semalam 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Ada yang benar? Yang keras coba. Pertanyaan yang bagus. Halo sekalian, apakah orang yang sedang sakit wajib sholat? Wajib nggak orang yang sakit sholat? Wajib. Orang yang sedang sakit wajib sholat, sakit juga wajib sholat. Itulah pentingnya sholat. Bagaimana kalau orang yang sakit melaksanakan sholatnya? Kalau dia tidak bisa berdiri, maka dianjurkannya sholat sambil duduk. Pak Ustaz, tidak bisa duduk dia sholatnya, lemes badannya. Kemudian bagaimana cara sholat orang yang tidak bisa duduk? Sambil berbaring sholatnya. Ya, sambil berbaring, sambil tidur. Ya, berbaring. Dia bisa terlentang
silakan sambil telentang. Dia bisa berbaringnya miring, silahkan miring. Mau miring ke kanan, mau miring ke kiri, terserah. Yang penting sholat dikerjakan. Ada yang tanya, Ustaz, dia nggak bisa sholat sambil berbaring. Sambil berbaring nggak bisa juga, nggak bisa sholat. Gimana caranya orang yang sholat berbaring tapi nggak bisa? Dengan isyarat. Dengan isyarat. Isyaratnya menggunakan apa, Pak Ustaz? Isyaratnya menggunakan mata. Matanya masih bisa kedip-kedip enggak? Kalau dia matanya masih bisa kedip-kedip, maka dia sholat dengan isyarat matanya dikedip-kedipkan. Contoh, ambil tidur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka itu namanya sholat menggunakan isyarat mata. Bagaimana Pak Ustadz? Matanya udah gak bisa kedip-kedip. Nggak bisa kedip Pak Ustadz. Matanya udah melotot seperti ini. Itu tandanya orangnya sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matanya sudah tidak bisa kedip-kedip lagi. Terus gimana caranya? Harus disolati. Ya. Makanya sebelum kita disolati, ya, terlebih dahulu kita laksanakan sholat. Ini pentingnya sholat. Karena sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Jadi sholat itu kalau kita laksanakan benar-benar, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan yang tidak baik. Orang yang rajin sholat, maka hatinya akan menjadi baik. Orang yang tidak mau sholat, pasti hatinya tidak tenang. Ini sholat. Orang yang mau sholat, hatinya jadi baik. Orang yang tidak mau melaksanakan sholat, maka hidupnya tidak akan bisa tenang. Selalu saja diliputi kesusahan, selalu saja diliputi dengan pikiran yang pusing. Makanya kunci kehidupan di dunia ini adalah sholat. Kunci kehidupan di dunia ini adalah sholat. Sampai pun nanti kita
meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat yang pertama ditanya oleh malaikat sholat. Hanya kan ya, tak bosan-bosannya. Bahkan Pak Ustadz memberikan agenda sholat 5 waktu. Diisi agenda sholat 5 waktunya? Alhamdulillah. Pak Ustadz yakin, Pak Ustadz percaya ya bahwa agenda sholat 5 waktu kamu isi dan kamu pasti melaksanakan sholat 5 waktu. Amin ya Rabbal alamin. Ini hikmah daripada kita. Kita kan kepengen ya. Kita kepengen jadi manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat buat orang tua kita, buat saudara kita, buat tetangga kita, buat bangsa dan negara kita, terkhusus buat agama kita, terkhusus buat agama. Hanya alhamdulillah, anak sekalian, kita setiap hari Jumat mengadakan sholat Jumat bersama. Alhamdulillah, Ustaz sangat gila kalau bisa mengikuti semua. Anak sekalian, dalam hal kita melaksanakan sholat ada 2 cara sholat. Ada berapa? Ada 2 cara sholat. Yang pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, sholat sendiri. Kalau sholat sendiri disebut apa? Siapa yang tahu? Sholat munfarid. Ya, bagus. Sholat wajib yang dikerjakan sendiri ya disebut munfarid. Munfarid. Ya, bagus. Sholat yang dikerjakan secara bersama-sama dan ada imamnya disebut sholat ada yang mau mempraktekkan sholat berjamaah? Siapa yang siap? Ada enggak? Siapa? Namanya Fandi ya? Mau praktekkan sholat berjamaah? Silakan. Anak sekalian, nih Fandi akan mempraktekkan sholat berjamaah. Mau jadi imam apa mau jadi makmum? Mau jadi imam. Hafalannya sudah, bacaannya sudah hafal semua belum? Alhamdulillah. Dari niat sampai salam sudah hafal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita lihat bersama-sama bagaimana contohnya ya sholat berjamaah. Silakan tadi yang jadi imam. Kemudian ada nggak yang mau jadi makmumnya? Siapa? Siapa yang jadi makmum dan laki-laki? Siapa? Anda Husni mau jadi makmumnya untuk mencontohkan kepada teman-temannya. Ya, silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan. Sini. Ahmad Husni mau contoh jadi makmum. Ya, alhamdulillah. Sekarang saya minta dari yang perempuan, jangan laki-laki semua, ya. Saya minta dari yang perempuan, ada nggak yang mau jadi makmum? Ada siapa? Kaila, maju Kaila. Ya, mau jadi makmum. Sini.
ini teman kamu Kaila, ya, dia siap mau mencontohkan menjadi makmum, ya, jadi makmum. Nanti teman-teman, anak sekalian, tolong diperhatikan, jangan ada yang tidur, jangan ada yang tidur. Perhatikan teman kita mencontohkan bacaan sholat dan gerakan sholat berjamaah. Ananda Padi, Ananda Husni, Ananda Merah sudah siap untuk mencontohkan sholat berjamaah? Siap belum? Sudah siap ya, Kaira? Sudah siap, alhamdulillah. Bawa sejadah? Bawa mengenanya? Bawa sejadahnya? Silakan dicontohkan. Yang imam di depan apa di belakang? Imam ada di depan. Ada kesinian sedikit. Nah, jangan terlalu jauh ya. Anak sekalian, mari sama-sama kita perhatikan teman kita yang akan mencontohkan praktek sholat berjamaah. Yuk lihatin. Muhammad Husni pakai pecinya ketika sholat, jangan seperti ini ya, karena ini jidat ini merupakan anggota sujud ya. Jadi kalau sholat agak ke belakang. Nanti selesai sholat, pecinya dimajuin lagi ke depan. Kalau sholat ke belakang. Kalau selesai sholat ke belakang. Selesai ya, sudah ini. Empati ya, sudah bagus. Cara pakai pecinya seperti ini. Ini sujud. Ya, silakan dimulai.
Pak Guru sangat senang, ya Pak Guru sangat senang, sangat bangga, sangat bahagia. Masya Allah, anak-anak sekalian, ya sudah bisa mempraktekkan sholat berjamaah. Bukan cuma itu, tapi alhamdulillah bacaannya pun mulai dari niat sampai dengan salam hafal semuanya anak kasih. Amin ya rabbal. Ini yang membuat Pak Ustadz bangga. Ini yang membuat Pak Guru sangat girang kepada anak sekalian. Ternyata bangun ya sudah dulu. Pak Ustadz sangat bangga dan sangat girang sekali. Ayo, ya. Pak Guru sangat bangga, sangat girang, sangat bahagia ketika anak-anakku sekalian rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Ini hasil daripada belajar.
hasil daripada belajar. Salah satunya belajar tentang sholat 5 waktu yang memang ada di pelajaran kita, khususnya kelas 3. Alhamdulillah. Ada tadi Ustaz mengucapkan alhamdulillah, Anda sudah bisa mempraktekkan sholat berjamaah dan bacaannya pun alhamdulillah semuanya baik, bagus ya. Alhamdulillah. Ananda Muhammad Husni ya, alhamdulillah sudah percaya diri, berani mencontohkan untuk menjadi makmum ya. Nah, setelah sholat PD-nya ke depan lagi ya. Ya, kalau sholat PD-nya agak ke belakang. Kalau selesai sholat ke depan lagi. Pak Ustaz, nanti kalau Pak Guru mau sholat jadi di sana PD-nya ya. Ya, setelah selesai sholat, peci Pak Guru dikedepankan lagi supaya kelihatan rapi. Ananda Kaila, Pak Ustaz ucapkan terima kasih ya, udah percaya diri ya, mempraktekkan jadi makmum untuk sholat berjamaah. Anak sekalian, Pak Ustaz berdoa semoga anak sekalian ya sholatnya rajin, ngajinya rajin, dan Allah menjadikan anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal alamin. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Anak sekalian, pada pelajaran praktek sholat berjamaah ini ya, ini merupakan pelajaran yang sangat penting ya. Pelajaran ini ya bukan hanya kita pelajari sekarang, tapi pelajaran ini kita laksanakan sampai dengan akhir hayat kita, sampai dengan ya sholat itu dijemput ajal kita oleh Allah, baru berhenti sholat, ya. Itulah pentingnya sholat, sholat. Khususnya anak laki-laki, Pak Ustadz menganjurkan, tolong biasakan sholat berjamaah di masjid. Untuk anak yang laki-laki, sholat Jumat jangan sampai ditinggal. Dan sholat 5 waktu yang laki-laki usahakan ya berjamaah ke masjid. Buat anak yang perempuan, sholat 5 waktu ya, boleh dikerjakan di rumah. Pak Guru, rumah saya dekat dengan masjid, ya silakan ke masjid ya. Kalau saya sholat di rumah ya sudah. Tapi yang untuk laki-laki maaf ya, saking semangatnya Pak Ustadz, saking girangnya, saking gembiranya anak-anak sekalian melaksanakan sholatnya dengan baik ya, apa yang Pak Ustadz perintahkan dan dilaksanakan dan dikerjakan ya, dari Rabu kemarin sampai dengan Rabu ini semuanya dikerjakan. Hati Pak Ustadz girang, hati Pak Guru ini gembira ya, karena tugas yang diberikan oleh Pak Guru ini kamu laksanakan dengan baik. Orang tua kamu girang nggak kamu melaksanakan sholat? Orang tua kamu merasa girang nggak kamu melaksanakan sholat? Pasti orang tua kamu sekalian melihat anaknya rajin sholat, pasti girang, pasti
mengambil yang tadinya mungkin diongkosin untuk jajan 10.000 karena rajin sholat, pasti ongkosnya ditambahin. Amin ya robbal. Karena orang yang rajin sholat itu rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Selesai sholat, doain orang tua kita. Selesai sholat, doain orang tua. Apa enggak doa untuk orang tua? Apa enggak doa untuk kedua orang tua? Rabbi firli wa warhamhuma rabbayani shaghira. Sekali lagi. Rabbi firli walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Tugas anak itu ya mendoakan untuk diri, berdoa untuk diri kita, juga mendoakan untuk kedua orang tua kita. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, selalu doain orang tua. Selalu doain orang tua. Sehabis sholat 5 waktu, jangan lupa doa orang tua. Seperti doa yang tadi kita baca bersama-sama. Baik, anak sekalian, kiranya ya pelajaran kita pada siang hari ini, karena kita ini memang masuk siang, kelas 3 dan kelas 4 memang masuk siang ya. Nanti kalau sudah kelas 6 sekolah kita ini SD dan 1 baru kita masuk Pak ya, kelas 5 kelas 6 masuk Pak kelas 3 dan kelas 4 sekolah kita ini masuk siang. Kiranya pelajaran kita tentang senangnya belajar hadis, khususnya hadis tentang sholat berjamaah, dan alhamdulillah sudah dipraktekkan oleh teman-teman kamu tadi. Ini semua menjadi dorongan buat kita, motivasi buat kita. Pelajaran sholat ini selanjutnya terus kita laksanakan, sholat sampai dengan akhir hayat ini. Kalau Pak Ustaz banyak kesalahan-kesalahan dari ucapan Pak Ustaz, mohon kepada sekalian dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti setelah ini ada lanjut ya, jangan istirahat dulu. Cut ya. Baik anak sekalian, setelah kita melihat contoh dari teman-teman kita yang sudah mempraktekkan sholat berjamaah, alangkah baiknya hadis dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita tulis di buku tulis. Selain nantinya hikmahnya kita bisa menghafal, juga tulisan Arab kita jadi bagus. Kalau kita membiasakan menulis menulis Al-Quran. Silakan dikeluarkan buku tulisnya.
tulisnya semua? Silakan. Ya. Senangnya belajar hadis judulnya tadi ya. Senangnya belajar hadis. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, ya. Pakai pensil silakan, pakai pulpen pun silakan, ya. Usahakan nulisnya yang rapi ya, yang bagus, jangan terburu-buru. Usahakan tulis Al-Qur'annya yang rapi, tulis hadisnya yang rapi, yang bagus. Jangan dicoret-coret. Ya. Ya. Yang tadi baca hadis ya. Ya. Boleh sama artinya boleh. Ya, sama artinya ya. Kayak nanti kita mengetahui makna daripada hadis itu sendiri. Kita tahu ya arti daripada hadis itu sendiri. Nah, lupa nanti setelah tulis dihafal, ya, dihafal. Siap menghafal? Siap menghafal? Siap menghafal hadis? Alhamdulillah. Ya. Pecinya jatuh, pecinya. Artinya yang disingkat ya. Tahu sangkan ya, ya, yang dia. Artinya kalau ini
Harus sekalian. Sudah belum nulisnya? Sudah? Ada yang belum? Acungkan tangan. Ya. Alhamdulillah. Yang belum nanti dilanjut ya tulisannya di rumah ya. Yang belum nanti dilanjut di rumah. Bagi yang sudah, kita ucapkan alhamdulillah. Membaca, menulis Al-Quran, artinya awas, boleh naik ya. Ya, itu sangat-sangat penting buat kita umat Islam. Semoga sekalian lancar membaca dan menulis Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, coba kembali lagi semua, ya, kembali lagi semua, fokus, kembali semua. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah berikan kita semua ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kurang lebihnya, Pak Ustaz mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.